Nah, kemudian satu lagi mungkin bisa juga kita menginfokan apa namanya, akreditasi dari sekolah ini apa gitu. Ya, kita juga bisa buat juga. Nanti mungkin kita akan taruh di bagian sini ya. Dengan cara ya seperti minggu lalu yang kita coba buat. Kita buat lingkaran terlebih dahulu seperti ini misalkan. Nah, kemudian kita membuat poligon. Bisa menggunakan poligon atau bisa juga menggunakan start ya. Nah, coba di sini saya akan coba menggunakan poligon. Biasanya ada berapa sisi? 8 sisi ya. Kita menggunakan 8 sisi. Kita tarik juga menggunakan kontrol seperti ini. Nah, nanti kita akan membuat lancip supaya seperti efek lencana gitu ya. Kita klik ini, kita tarik pada bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kurang tinggal kita tambahkan sebenarnya di sini bisa. Nah, itu. Kita posisikan di tengah, misalnya seperti ini. Nah, terlalu banyak, bisa juga kita menggunakan 8 aja gitu, atau 7 juga nggak masalah. Seperti ini misalkan. Cuma kalau 7 kurang 8 ya, misalnya seperti ini. Nah, tinggal kita warnain saja gitu untuk bagian tengah. Bagian tengahnya ini kan karena masih bagian terluar ya. Kita kebelakangin dulu deh. Nah, kita bisa menggunakan lencana yang ini yang sudah ada, kita taruh di sini, atau mungkin kita bisa membuat efek lain ya, bisa juga. Nah, contohnya misalkan di sini saya ingin membuat efek emas aja gitu. Nah, ini coba kita ketengahkan dulu ya. Atau ini agak kita putar sedikit. Nah, seperti ini mungkin. Nah, seperti ini. Lalu saya akan coba copy bagian ininya. Nah, ini. Nah, kemudian kita buat counter ya. Nah, kita coba bisa putar ini, kita Ctrl K dulu. Dan interaktifnya kita atur. Tapi dulu deh sendiri. Klik interaktif, kita putar. Seperti ini. Kemudian kalau bagian terluarnya, kalau mau kita buat agak banyak, seperti ini aja deh. 12 kali ya, 12. Nah, kita bisa juga menggunakan warna ini juga. Copy, properties ke bagian ini ya. Nah, nanti kan efeknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat pitanya. Pita itu bisa langsung seperti ini. Ini. Kemudian kita potong bagian bawahnya supaya lancip gitu. Kita bisa menggunakan poligon 3 aja ininya ya. Nah, kurang lebih seperti ini deh. Segini misalkan. Kita taruh di bagian sini. Oke. Kemudian kita klik ini, kita trim, kita potong. Ini kita bisa putar bagian ini seperti ini misalkan.
kemudian kita duplikat atau kita Ctrl C, Ctrl V aja. Kita posisikan ini di ujung ya, ini kita putar supaya tidak merubah. Sorry, ini ujungnya mungkin di tengah, karena ini yang menjadi poros nanti tengah. Oke, seperti ini. Kita putar lagi, ya, seperti ini. Taruh di tengah sini, kita agak putar. Oke, pitanya kita bisa ambil juga ya, menggunakan ini ya, copy ini. Satunya juga sama, edit, copy. Oke, ini. Kemudian kita posisikan ini tentunya di bagian belakang supaya tidak mengganggu. Oke, nah ini kita bisa buat garis putih ya. Nggak usah deh, seperti aneh, seperti ini sih aja, nggak apa-apa. Cuma kita putar. Oke. Nah, tinggal kita tulis misalnya akreditasi A. Nah, boleh juga. Akreditasi kita atur di sini fontnya 16 misalkan atau berapa, boleh. Kita ambil teks fit. Nah, kalau nggak bisa di sini kita bisa buat objek terlebih dahulu ya, karena kan ini sudah kita buat. Ini kita bisa duplikat dulu atau di tengah aja, kemudian kita hilangkan atau kita buat garis terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kita menggunakan garis putih. Nah, akreditasi ini 12 teks fit kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya, tinggal kita perkecil aja tulisannya. Oke, fontnya atau bagian ininya kita coba perkecil. Oke, kemudian kita convert ya, atau kita warnain dulu deh, kita warnain putih dulu tulisannya. Kita kasih warna putih ya, kemudian ini kita convert aja. Ya, convert itu untuk menghilangkan garis ini ya, supaya coba sekali lagi ya, udah hilangkan, kita buat A misalnya. Nah, ini ya. Oke, kita warna putih. Oke, kita grup terlebih dahulu, kita kecilkan, mungkin kita akan taruh di bagian ya, misalnya saya ingin bagian sini, nah, boleh juga. Atau kalau tidak mau memakai pita ya boleh sih, bebas sebenarnya. Oke, nah selanjutnya di sini akan coba saya masukkan foto ya, foto atau gambar yang menggambarkan atau mengilustrasikan dari brosur ini. Saya sudah siapkan fotonya karena memang kalau untuk mendesain brosur atau mendesain apapun kita harus siapkan dulu foto-fotonya supaya kita tidak bingung ya, kita tidak bingung mengambil fotonya yang mana saja gitu. Nah, di sini saya sudah buat
atau membuat atau mengumpulkan foto-foto atau gambar yang akan saya jadikan model gitu, atau kita masukkan pada brosur ini. Oke, ini. Nah, ini. Oke, saya taruh di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, itu lagi 6. Nah, pertama saya akan masukkan gambar ini ya, tentunya karena ininya putih, ya saya pengennya gambar ini dalam bentuk PNG. Ya PNG kita bisa buat pada CorelDRAW sendiri ya, dengan cara memotong atau menghilangkan gambarnya. Ya, tentunya kalau menghilangkan gambar seperti ini agak sulit ya di CorelDRAW ini, karena kita butuh kurang halus sebenarnya. Makanya untuk memotong gambar itu khusus sebenarnya pada Photoshop gitu, atau mungkin bagian CorelDRAW tapi bagian yang Corel fotonya bisa juga. Nah, ini kita bisa kebelakangkan terlebih dahulu supaya tidak kelihatan sisi bagian yang terpotongnya gitu. Nah, ini. Karena kan ini sudah yang terlubangi ya. Udah kita buat lubang gitu. Nah, selanjutnya foto ini nih, saya ingin masukkan ke bagian sini. Objek kotak yang tumpul ini gitu. Oke. Saya geser dulu ya, geser. Nah, ini beberapa foto nih. Nah, ini saya akan masukkan ke sini, tapi kita ungroup terlebih dahulu. Posisinya jangan di grup ya. Kalau di grup nanti masuknya pada bagian luarnya gitu. Nah, kita bisa masukkan ke sini. Kita klik ini ya, klik kanan, power clip inside, kita masukkan sini. Oke, nah kita bisa atur di sini. Nah, kita bisa atur memperbesar, memperkecil, masih bisa, atau mengeluarkan juga bisa juga. Nah, segini cukup. Kemudian ini kita masukkan, klik kanan, power clip, ambil ke sini. Nah, ini untuk mengeluarkan, ini untuk mengunci ya. Nah, kita tidak usah mengeluarkan, kita cukup menggeser dengan mengklik bagian itu ya, bagian untuk mengeditnya. Atau sebenarnya bisa juga untuk mengedit ini ada caranya, klik kanan edit gitu. Cuma kalau saya biasa pakai udah itu aja lah, gampang soalnya. Nah, ini klik kanan. Nah, ini kemudian kita arahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian ini kita edit satu persatu gitu. Nah, ini bisa kita geser kan. Satu lagi, klik power clip, kita masukkan ke bagian sini. Kita edit supaya gambarnya proporsional, kelihatan semua ya. Nah, seperti ini. Kita perbesar dikit nggak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa bagian sebenarnya yang bisa kita masukkan. Untuk ini misalnya bisa kita masukkan ke bawah sini, nggak apa-apa sebenarnya. Nah, ini SMK hebat misalkan, ini sebagai promosi ya, promosi dari Kemendikbud biasanya. Nah, kemudian kita masukkan logo bisa di bagian sini, atau kita membuat di tempat lain boleh juga. Nah, di sini saya tidak ada logo yang spesifik yang mana, maka dari itu saya akan coba menggunakan logo lain aja ya. Misalkan logo ini aja deh. Oke, boleh logo ini kita masukkan. Coba kita masukkan ke sini. Oke.
atau jelek deh, kita langsung logo win aja ya. Coba masukkan logo win. Oke. Nah, selanjutnya apalagi informasi yang perlu kita tampilkan di sini. Misalkan terkait dengan pendaftarannya seperti apa gitu. Di sini bisa kita untuk menarik minat siswa atau orang tua siswa, kita bisa membuat promo lain gitu. Gratis pendaftaran. Nah, kita akan tempatkan di sini. Kita putar lagi supaya menjadi variasi ya. Negatif 90 karena kita muternya ke sini. Kalau ke sini tinggal 90 aja. Kita tarik ke sini. Kita kecil aja sih. Oke, kita warnain terang ya. Oke, ini. Kemudian kita warnain kuning supaya kelihatan ya. Oh, ada sesuatu yang promo tuh biasanya harus yang kelihatan banget gitu. Kita buat variasi di sini. Nah, kita bisa gunakan warna putih. Oke. Atau ini bisa kita tempatkan di sini juga nggak masalah. Sini ya. Nah, kita copy di sini, copy paste. Geser. Kita perkecil dikit. Kita kasih warna lain, warna ini. Oke. Oke, nah kemudian pada bagian bawahnya ini bisa menginformasi penerimaan sekarang kan peserta didik namanya, peserta didik baru. Kita buat terpisah aja supaya nanti kita bisa atur tahun pelajaran bersama. Kita pokoknya kita buat satu-satu aja deh, 2021 2022 misalnya. Nah, kita taruh di, kita luruskan dulu deh ini ke sini ya. Peserta didik, buat besar aja di ini peserta didiknya. Peserta didik oke, pelajaran kecilkan saja. Ya, 2022. Kita buat kecil juga ini. Karena yang nanti akan kita tonjolkan adalah bagian ini, peserta didiknya. Nah, ini bisa menggunakan font ini ya, fontnya font terang aja supaya nanti kita akan coba membuat shadow-nya supaya lebih terlihat lagi. Ini bagian ini mungkin saya akan di warna kuning. Oke. Oke, ini kita grup terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan shadow. Pilih small aja. Warnanya kita ambil yang warna hitam pekat ya.
Oke, kemudian ini kita kecilkan supaya tidak melebar sebenarnya. Nah, ini kurang, misalnya ambil 8. Oke, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian belakangnya tentunya gitu ya. Ini bagian depannya sudah saya buat. Nah, tinggal kita buat bagian yang belakangnya. Nah, ini kita bisa atur juga sih kalau masih ada space yang kurang pas, kita geser aja sebenarnya, ini bisa. Segini misalnya. Nah, fotonya bisa kita perbesar. Oke. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Tidak, Pak. Oke, ada ya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Saya akan coba membuat tentunya untuk bagian belakangnya ya. Nah, kita bisa warnain, kita klik dulu, kita buka objeknya tadi yang terkunci. Nah, ini saya akan membuat warna yang tidak jauh berbeda dengan ini. Berarti kita tinggal copy aja ya. Copy fill yang ini tadi atau menggunakan edit, copy properties, kita ambil yang ini, kita tempatkan di sini. Oke, sorry, ini harus dibuka dulu ternyata. Oke, ini kita buka dulu. Kita gunakan ini, coba copy properties from. Oke, bagian sini. Oke, nah tinggal kita putar aja posisinya ya, supaya agak berbeda gitu. Ya, tinggal ini kita atur tingkat gelapnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat efek emas ya pada bagian ini. Nah, ini lagi nih seperti ini. Nah, ini kita coba buat. Kita menarik ini. Kemudian kita ambil shape. Klik bagian ujungnya. Kemudian ini kita putar sedikit. Kita turun dikit. Kita turunkan. Kita ambil yang smart fill. Kita klik di sini. Sorry. Page down ya. Kita klik di sini. Apa dia tidak mau? Oke, mungkin saya coba di bagian bawah dulu ya. Ya, saya coba buat di bagian bawah dulu. Yang di atas tidak mau, ini harus pada bagian bawah ini ya. Nah, di sini tentunya nanti akan saya coba membuat warna yang tidak terlalu banyak ya, artinya di sini variasinya mungkin saya akan buat sama seperti ini persis gitu. Kita bisa copy menggunakan copy ini. Jangan lupa Bapak ini. mohon maaf, share screen-nya, Pak. Oh, share screen-nya hilang. Kenapa share screen-nya? Nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul ya. Coba saya stop dulu ya. Oke, sebentar. Udah muncul. Udah kelihatan? Sudah. Masih ada, belum, Pak. Oh, belum ya. Saya sudah muncul. Oh, Di saya sudah, Pak. oh berarti ya. Aturan share screen-nya kali yang di Pak, sudah. dari klien, Oke. dari ini. Siap. Nah, ini kita coba copy lagi di sini ya. Edit,
copy properties, kita ambil di warna ini. Ya, supaya tidak terlalu banyak warna di sini ya. Nah, ini kalau mau buat lapisan boleh, atau kita copy lagi untuk di posisi atas. Ini kita tempatkan di bagian atas ini. Oke. Nah, supaya ini kita ambil lagi ini, atau kalau mau buat apa namanya? Mau buat vektor lain juga boleh juga sih. Oh, ini sudah di copy ya. Ini misalnya saya membuat ini, coba di bagian sini ya. Kemudian kita copy lagi. Oke, nah seperti ini. Nah, nanti bagian yang belakang ini nanti akan kita coba buat apa ya namanya, misalkan kalau brosur kan ada, tentunya ada apa, sarana prasarana, kemudian bentuk lain ya, sarana prasarana, kurikulum dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa buat juga kalau pengen kelihatan tulisannya, kita bisa buat menggunakan tadi ya, kayak timbul seperti ini, sama sebenarnya tekniknya sama. Kita coba buat titik ininya aja dulu, ini, kemudian kita warnanya kalau mau warna emas ya boleh, atau warna biru seperti ini juga nggak masalah sebenarnya. Ini kemudian kita, atau warna gelap aja deh, karena belakang itu udah ini ya. Kemudian kita ambil counter, kita buat lagi seperti ini, Ctrl K, kemudian kita klik sembarang terlebih dahulu. Kita buat ini menggunakan interactive fill. Oke, kita buat lagi, misalkan tengahnya yang gelap, bagian sampingnya yang terang, bisa seperti ini ya. Nah, kemudian atau mungkin bisa warna lain supaya ada bedanya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian luarnya kita bisa menggunakan edit copy properties from, atau menggunakan yang tadi ya, yang biasa itu. Ini kita putar dulu. Nah, ini terlalu gelap, kita bisa atur lagi warnanya. Nah, ini atau warna gelap lainnya juga sama. Nah, ini coba kita atur, lihat, buat lagi coba yang gelapnya di luar. Oke, atau ini tetap warna tadi, ini juga sama, ini bagian tengahnya yang gelap. Oke, nah misalkan ini untuk sarprasnya ya, sarana dan prasarana, nanti bisa dimasukkan foto-foto atau deskripsi boleh juga gitu. Nah, ini kita buat kurang ini aja. Jadi sebenarnya kalau seperti ini kita tidak perlu main font, yang penting kita main objek aja diiniin.
Itu akan lebih menarik sebenarnya ya. Kita agak geser, nah kita copy ke bawah ini, kita geser. Nah supaya gesernya ini tidak tidak mencar, kita bisa klik shift ya, supaya ini tidak geser kemana-mana, jadi tetap dia lurus dengan yang di atasnya. Kurikulum misalnya ini, terus ini bisa pembiayaan, ini bisa di bold, juga sama. Artinya kalau ini nggak pas bisa kita buat warna kuning atau warna putih ya, boleh juga. Oke, nah ini untuk bagian dalamnya ya, atau bagian masih terluar sebenarnya. Nah untuk bagian dalam sudah bisa tetap menggunakan ini, warna ini, atau menggunakan warna lain ya bisa juga gitu. Nah tinggal kita buat aja untuk bagian yang terdalamnya gitu ya, kita bisa ambil font desain yang sudah ada sebenarnya. Desain yang sudah ada tinggal kita kembangkan saja gitu, atau kita tinggal rubah. Nah ini bisa kita geser supaya agak kelihatan seperti nyambung gitu, bisa juga ya. Ya seperti itu, nanti bisa di bagian dalamnya kayak semacam misalnya kan kalau dalam brosur ada visi misi dan lain sebagainya. Nah itu bisa dimasukkan di bagian luar. Ini artinya ini bisa kita langsung copy aja itu. Ya ini copy, misalkan kita buat pada bagian bagian dalamnya, bagian selanjutnya, page selanjutnya, copy paste, kemudian kita buat lagi, tinggal kita atur desain yang sesuai seperti apa gitu. Nah, tinggal diatur aja. Ya ininya. Nah, jadi kalau desain seperti ini yang penting kita sudah mendapatkan satu gambaran, dan untuk ke belakangnya sebenarnya gampang gitu. Tinggal kita teruskan aja. Nah, ini bisa kita tarik aja seperti ini. Ini geser. Nah, ini. Nah, ini kita hilangkan aja, nggak apa-apa. Atasnya kita hapus. Nah, ini tinggal diatur aja nanti seperti itu. Oke, baik. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Nanti tinggal dikembangkan, silahkan membuat tulisannya seperti apa. Ini saya hanya gambaran untuk membuat desain ininya aja dulu gitu ya. Nah untuk tulisannya ya kita bisa buat sendiri nanti. Nah kalau gelap seperti ini atau agak terang seperti ini ya kita bisa gunakan sebenarnya teknik yang transparansi ini ya. Kita bisa warna putih, terus ininya kita bisa transparan dulu gitu. Nah sehingga nanti tulisannya tidak terganggu gitu ya, atau mungkin desain yang sudah kita buat juga tidak sia-sia gitu yang di belakangnya. Nah ini bisa kita buat sebagai dasar untuk petulisannya gitu ya, seperti ini misalkan. Nah untuk di bawah juga sama. Nah ini seperti nanti misalnya tinggal copy aja tulisannya apa. Nah, contohnya misalnya tulisannya terdiri di sini ya. Kita bisa tarik juga sebenarnya, bisa seperti ini. Nanti kalau seperti ini tulisannya akan otomatis dia nggak keluar jalur gitu. Jadi kebalik lagi. Gedung 3 lantai misalkan dengan luas 10 hektar. Kemudian yang kedua lapangan bola misalkan, atau lapangan sepak bola,
kemudian kolam renang, nah, bisa juga 3 bengkel, bengkel praktikum, otomotif, ya, elektro, dan lab, ya, gitu kan. Nah, kemudian di sini juga sama, kita bisa buat juga, misalkan kurikulumnya kurikulum 2013. Kemudian kedua misalkan pembelajaran kontemporer gitu. Nah, kemudian yang ketiga misalkan guru-guru yang profesional. Oke, kemudian di sini kita buat lagi uang gedung, misalkan uang gedung misalkan 1 juta. Uang pendaftar uang SPP 300.000. Misal 100 ya. Nah, oke. Nah, tinggal kita buat misalkan alamat, ya bisa kita munculkan pada bagian bawah ini. Kita tarik aja dulu ke atas sini. Alamat misalkan alamat Jalan Bina Asih 2, nomor 5, RT 5, RW 3. Ini kerja kelurahan misalnya Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian kontak personnya HP 0856 789 10 11. Ini saat kita letakkan, ini kita kecilkan aja dulu segini ya. Kecil lagi mungkin. Ini kalau ini kurang kelihatan, bisa menggunakan warna lain ya. Warna hitam misalkan boleh juga.